Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan abduhu wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak semua? Baik, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cabang seni musik dengan topik bahasan mengenal musik daerah. Adapun kompetensi dasar yaitu memahami teknik dan gaya lagu daerah secara unisono atau perseorangan. Sedangkan tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian musik daerah, menyebutkan keunikan musik daerah, menyebutkan terapan musik daerah, dan menyebutkan fungsi musik daerah. Mari kita masuki materi inti. Kita awali dari pengertian musik daerah. Musik daerah adalah jenis musik yang mengangkat nilai-nilai kedaerahan yang ditandai dengan bahasa daerah setempat. Musik daerah tergolong pada musik tradisional karena sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang masih tetap bertahan. Musik adalah jenis seni yang menggunakan media utama suara yang dipilih yang dinamakan dengan nada. Nada-nada pada musik daerah mempunyai kekhasan yang berbeda dengan musik barat. Nada pada musik daerah dikelompokkan pada jenis nada pentatonis, sedangkan nada pada musik barat dikelompokkan pada jenis nada diatonis. Lalu, apa bedanya jenis nada diatonis dengan pentatonis? Suara atau nada diatonis berbeda dengan pentatonis. Jenis nada diatonis mengenal tangga nada mayor dan minor yang masing-masing intervalnya tetap tidak berubah. Perhatikan tangga nada mayor di bawah ini. C, D, E, F, G, A, B, C. Kalau kita bunyikan C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, di mana saja dan dengan alat musik apa saja, jarak nadanya tidak akan berubah. Inilah tangga nada diatonis. Tangga nada pentatonis, jarak nadanya tidak menentu. Setiap alat musik satu dengan alat musik lainnya. Sebagai contoh, gamelan Jawa Tengah dengan gamelan Jawa Barat maupun gamelan Jawa Timur berbeda intervalnya, walaupun sedikit. Ada dua tangga nada yang disebut dengan laras selendro dan laras belok. Untuk mengetahui laras selendro dengan laras belok harus didengarkan. Musik daerah lahir dari hasil kolektif masyarakat pada waktu itu, sehingga tidak dapat diketahui siapa pembuatnya. Bahan dan peralatan yang digunakan masih sederhana, dengan menggunakan bahasa setempat. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan diangkat dalam tema lagu. Musik daerah memiliki keunikan, di antaranya 1. Hasil karya bersama. 2. Tidak diketahui penciptanya. 3. Alat dan bahan yang digunakan masih sederhana. 4. Menggunakan bahasa setempat. 5. Berkaitan dengan adat budaya. 6. Tema yang diangkat berkaitan dengan permasalahan hidup sehari-hari. Ragam musik daerah. Ada dua jenis musik daerah meliputi musik klasik dan musik rakyat. Musik klasik adalah jenis musik yang sejak awal tumbuh dan berkembang di tengah istana keraton. Contoh alat musiknya adalah gamelan. 2. Musik rakyat adalah jenis musik yang sejak awal tumbuh dan berkembang di luar istana. Contoh alat musik calung, rindik, angklung, kulintang. Kedua musik tradisional tersebut memiliki perbedaan. Untuk menyajikan sebuah lagu harus didukung oleh beberapa alat musik. Sebuah lagu disajikan oleh beberapa alat musik atau perangkat. Di setiap daerah, penyebutan seperangkat alat musik yang menyajikan sebuah lagu berbeda-beda. Di Jawa dinamakan karawitan,
di Aceh disebut didong. Macam-macam alat musik daerah. 1. Musik gamelan. Gamelan biasanya ditujukan pada seperangkat alat musik dari Jawa. Di daerah-daerah lain juga memiliki seperangkat alat musik yang mirip gamelan Jawa. Jika dicermati, nada yang dihasilkan bukan jenis nada diatonis, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tetapi lebih condong pada jenis nada pentatonis. Untuk memudahkan penyebutan, maka setiap alat musik yang memiliki nada pentatonis dinamakan gamelan. Dengan demikian, pengertian gamelan lebih luas, yaitu seperangkat alat musik yang bernadakan pentatonis. Ada beberapa gamelan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dengan sebutan yang berbeda-beda. Daerah-daerah yang memiliki gamelan dengan rincian yang lengkap adalah Jawa, meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Timur, kemudian Bali. Di daerah-daerah tersebut, selain memiliki gamelan dengan rincian lengkap, juga memiliki gamelan jenis lain. Misalnya di Sunda mempunyai gamelan degung, Jawa Tengah mempunyai gamelan sekaten, munggang, dengan digoyangkan. Angklung awalnya merupakan salah satu alat bunyi-bunyian yang digunakan untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan padi. Pada zaman Hindu, angklung dipakai pada upacara ritual keagamaan atau persembahyangan sebagai pengganti genta atau bel yang digunakan oleh seorang pedanda atau pendeta Hindu dalam upacara keagamaan. Pada masa kerajaan Pajajaran atau Hindu, angklung dijadikan sebagai alat musik korps tentara kerajaan dan pada saat terjadinya perang bubat sebagai pembangkit semangat juang atau semangat tempur. Jenis-jenis musik angklung. Dilansir dari buku Angklung, dari angklung tradisional ke angklung modern tahun 2012, karya Rusadi, angklung dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu angklung pentatonis atau angklung tradisional yang meliputi angklung kanekes, angklung dok-dok, lojor, angklung gubrak, angklung badeng, angklung buncis. Kemudian ada angklung diatonis, digolongkan modern atau angklung daeng. Mari kita saksikan bersama penampilan musik angklung berikut ini. Musik kulintang. Musik kulintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas kulintang hampir sama dengan alat musik gambang dari Jawa. Namun yang membedakan adalah nada yang dihasilkan lebih lengkap dan cara memainkannya sedikit berbeda. Kulintang sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan tari, pengiring nyanyian, bahkan pertunjukan musik. Pada saat ini, alat musik kulintang terbagi menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda.
Perbedaan tersebut terlihat dari suara yang dihasilkannya. Jenis alat musik kolintang terdiri dari 9 jenis, yaitu luwai atau bass, sina atau cello, karwa atau tenor 1, karwarwa tenor 2, unir atau alto, unirwa atau alto 2, katelu atau ukulele, inaisa melodi 1, inarwa melodi 2, dan inataweng melodi 3. Berikut ini kami tampilkan pertunjukan musik kulintang. Mari kita saksikan bersama. Musik kulintang. Musik kulintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas kolintang hampir sama dengan alat musik gambang dari Jawa. Namun yang membedakan adalah nada yang dihasilkan lebih lengkap dan cara memainkannya sedikit berbeda. Kolintang sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan tari, pengiring nyanyian, bahkan pertunjukan musik. Pada saat ini, alat musik kolintang terbagi menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari suara yang dihasilkannya. Jenis alat musik kolintang terdiri dari 9 jenis, yaitu luwai atau bass, sina atau cello, karwa atau tenor 1, karwarwa tenor 2, unir atau alto, unirwa atau alto 2, katelu atau ukulele, inaisa melodi 1, inarwa melodi 2, dan inataweng melodi 3. Berikut ini kami tampilkan pertunjukan musik kulintang. Mari kita saksikan bersama. 4. Musik gambang kromong. Musik gambang kromong merupakan kesenian musik yang berasal dari Betawi. Gambang kromong dimainkan saat mengiringi pertunjukan lenong serta tari cokek. Nama gambang kromong diambil dari alat musik gambang dan kromong sejenis bonang. Gambang merupakan alat musik tradisional yang sering disebut gambang kayu, sedangkan kromong adalah sejenis bonang 5 nada. Pertunjukan gambang kromong juga dilengkapi dengan alat musik lainnya seperti kongahyang, sukong, tehyan, gong, kempul, gong nam, ninglong, serta kecrek. Musik gambang kromong memiliki kaitan yang erat dengan masyarakat Tionghoa, karena musik ini sangat populer di kalangan masyarakat Tionghoa pada sekitar tahun 1930-an. Sebelum kami lanjutkan materi ini, mari kita saksikan bersama penampilan musik gambang kromong. Fungsi musik daerah. Munculnya musik daerah dilatar belakangi oleh nilai-nilai budaya daerah setempat. Oleh karena itu, penampilannya pun dipengaruhi oleh budaya setempat.
seperti upacara-upacara ritual keagamaan dan persembahan kepada leluhur. Secara umum, musik daerah berfungsi sebagai sarana upacara adat. Di daerah-daerah tertentu, bunyi-bunyian masih dianggap dapat mendatangkan kekuatan magis, sehingga setiap upacara religi atau keagamaan maupun upacara adat harus disertai dengan bunyi-bunyian berupa musik. Sebagai sarana pendidikan, seni berhubungan dengan rasa atau perasaan, agar tertanam nilai-nilai kemanusiaan dan memiliki kepekaan rasa. Melalui musik daerah akan terwujud bila dilatih setiap hari. Lagu-lagu daerah banyak mengandung nilai-nilai luhur masyarakat setempat yang perlu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendengarkan musik daerah, maka secara tidak langsung sudah mendidik generasi muda untuk memahami dan melaksanakannya. 3. Sebagai pengiring seni pertunjukan. Seni pertunjukan adalah jenis seni yang terjadi interaksi secara langsung antara penonton, karya, dan seniman. Yang tergolong pada seni pertunjukan adalah seni musik, seni tari, dan seni teater. Seni pertunjukan selain dapat berdiri sendiri, juga saling mendukung dengan seni lain. Seni pertunjukan dalam penampilannya didukung dengan suara musik adalah musik ditampilkan dalam bentuk konser atau kelenengan atau mat-matan, musik untuk merangsang gerak pada seni tari, dan musik untuk memberi ilustrasi atau membangun suasana pada pertunjukan teater. 4. Sebagai sarana bermain. Kalimatnya yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, syair yang pendek, menjadikan lagu daerah disenangi oleh anak-anak. Oleh karena itu, lagu-lagu daerah atau folk song yang berkembang selain sebagai sarana pendidikan juga sebagai media bermain anak-anak. Contoh, lagu Jublak-Jublak Suweng dari Jawa, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan. 5. Sebagai sarana penerangan. Lagu-lagu daerah juga digunakan sebagai layanan masyarakat berkaitan dengan program-program pemerintah yang harus diketahui. 6. Sebagai sarana propaganda atau iklan. Lagu-lagu daerah isinya tentang iklan suatu produk, baik barang maupun jasa, agar dibeli atau digunakan oleh masyarakat. Teknik memainkan musik daerah. Musik daerah tumbuh berkembang di seluruh daerah Nusantara. Setiap alat musik memiliki posisi dan teknik memainkan sendiri-sendiri sesuai dengan adat kebiasaan sejak musik itu ada. Ada alat musik yang posisi memainkannya sambil berdiri, duduk di kursi, maupun duduk di lantai atau bersimpuh. Teknik memainkan juga berbeda-beda. Ada yang dipukul, digesek, dikebuk, ditekan, dan dipetik. Demikian pula cara menyajikan lagu-lagu daerah. Ada lagu daerah yang dinyanyikan sambil duduk bersimpuh di lantai dengan pakaian ketat. Perhatikan cara sinden Jawa menyanyikan gending-gending Jawa. Ada pula lagu daerah yang dinyanyikan sambil berdiri, berlari-lari. Perhatikan cara menyanyikan lagu-lagu daerah dari Irian Jaya, Tapanuli, Minangkabau, dan sebagainya.
Sebelum kami akhiri pertemuan pada kali ini, akan kami rangkum materi dari depan. Rangkuman materi, musik daerah adalah jenis musik yang mengangkat nilai-nilai kedaerahan dengan ditandai bahasa daerah. Musik daerah tergolong pada musik tradisional karena sudah ada sejak zaman dulu sampai sekarang masih tetap bertahan. Nada-nada pada musik daerah mempunyai kekhasan yang berbeda dengan nada pada musik barat. Dan nada musik daerah adalah nada pentatonis, sedangkan nada pada musik barat adalah diatonis. Keunikan musik daerah diantaranya 1. Hasil karya bersama, 2. Tidak diketahui penciptanya, 3. Alat dan bahan yang digunakan masih sederhana, 4. Menggunakan bahasa daerah setempat, 5. Berkaitan dengan adat budaya, dan 6. Bertemakan permasalahan sehari-hari. Ada 2 jenis musik daerah, meliputi musik klasik dan musik rakyat. Musik klasik adalah jenis musik yang sejak dahulu tumbuh dan berkembang di tengah istana keraton. 2. Musik rakyat adalah jenis musik yang sejak awal tumbuh dan berkembang di luar istana. Setiap alat musik memiliki posisi dan teknik memainkan sendiri-sendiri. Misalnya, memainkan alat musik dengan posisi berdiri, duduk di kursi, maupun duduk di lantai atau bersimpuh. Ada alat musik yang cara memainkannya dipukul, digesek, dikebuk, ditekan, dan dipetik. Ada lagu daerah yang dinyanyikan sambil duduk, bersimpuh di lantai. Misalnya sinden saat menyanyikan gending-gending Jawa. Ada pula lagu daerah yang dinyanyikan sambil berdiri, melompat-lompat, dan sebagainya. Nah, demikian tadi materi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan jelas. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.